Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya, salam lestari, dan salam bahagia buat semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Kali ini akan mensejarahkan sejarah Reog Ponorogo. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung selalu channel kami agar supaya terus berkembang dan berkembang. Oke, langsung saja. Sejarah Reog Ponorogo, budaya asli Indonesia. Reog Ponorogo, asal usul Reog Ponorogo, Warok dan Gembalakan. Sejarah asal mula kesenian Reog Ponorogo. Kenal sejarah Reog Ponorogo yang kental hal mistik. Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat Reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Sejarah dari Reog Ponorogo dimulai ketika tahun 1920-an. Sejarah kesenian Reog Ponorogo sebenarnya ada 5 macam versi cerita yang terkenal dari asal-usul Reog dan Warok ini. Cerita yang paling terkenal adalah tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu yang merupakan seorang abdi kerajaan ketika masa Brakertabumi, merupakan raja kerajaan Majapahit yang terakhir di mana berkuasa pada abad 15. Ki Ageng Kutu marah besar karena pengaruh yang kuat dari pihak istri raja kerajaan Majapahit yang asalnya dari Cina. Selain hal itu, ia juga murka kepada rajanya sendiri yang dalam menjalankan pemerintahannya banyak terjadi korupsi. Ia dapat memastikan bahwa kekuasaan dari kekuasaan kerajaan Majapahit akan segera berakhir. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan sang raja, lalu ia mendirikan perguruan yang mana ia sendiri yang mengajar ilmu kekebalan diri, seni bela diri anak-anak muda serta ilmu kesempurnaan hidup, dengan menaruh harapan bahwa mereka inilah calon bibit-bibit kebangkitan kerajaan Majapahit yang mulai runtuh. Mungkin tersadar bahwa pasukannya terlalu lemah dan kecil untuk diadu melawan pasukan dari kerajaan, maka pesan politis dari Ki Ageng Kutu ini hanya disampaikannya melalui pertunjukan seni Reog Ponorogo. Hal ini juga bisa berarti sindiran kepada Raja Kertabumi serta Kertajayanya. Pagelaran Reog Ponorogo ini menjadi cara dan strategi Ki Ageng Kutu untuk membangun perlawanan masyarakat lokal dengan menggunakan kepopuleran Reog dalam pertunjukan Reog. Juga ditampilkan topeng dengan bentuk kepala singa yang biasa dikenal sebagai singa barong, raja hutan, yang menjadikannya simbol Kertabumi pada bagian atas. Pada bagian atas ditancapkannya bulu-bulu perak sampai benar-benar menyerupai kipas yang raksasa, dengan menyimbolkan pengaruh kuat dari para rekan Cinanya serta mengatur atas segala gerak-gerik yang dilakukannya. Jatilan merupakan peranan oleh Gemblak yang mana
menunggangi kuda-kudaan sehingga menjadi simbol kekuatan dari pasukan kerajaan Majapahit, di mana menjadi perbandingan yang sangat kontras antar kekuatan Warok sementara itu yang berada di balik topeng dengan badut merah yang menyimbolkan Ki Ageng Kutu sendirian serta menompang berat topeng Singobarong tersebut hingga mencapai lebih 50 kg hanya dengan mengandalkan giginya. Kepopuleran dari reog Ki Ageng Kutu ini akhirnya dapat menyebabkan Brakertabumi segera mengambil tindakan lalu menyerang perguruan Ki Ageng Kutu. Pemberontakan ini oleh Warok dengan sigap tepat dilestarikan, dileralkan sehingga menyebabkan perguruan dilarang akan melanjutkan pengajarannya akan Warok. Namun ternyata murid-murid Ki Ageng Kutu ini tetap juga melanjutkan ajaran ini, namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Meskipun begitu, kesenian reog tersebut dengan sendirinya masih diperbolehkan untuk acara permintasan karena kesenian ini telah menjadi pertunjukan yang populer di antara kaum masyarakat. Namun jalan dari ceritanya memiliki alur yang baru yang mana ditambahkan dengan karakter yang dimiliki dari cerita rakyat daerah Ponorogo, diantaranya Dewi Songkolangit, Kelono, Sewandono, serta Sri Gentayu. Hingga saat ini masyarakat Ponorogo masih dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi warisan leluhur, warisan budaya yang kaya seni. Reog Ponorogo ini merupakan cipta dari kreasi manusia dalam aliran kepercayaan secara turun-temurun dan masih dilestarikan. Reog Ponorogo Warok sampai sekarang masih mendapat tempat sebagai sesepuh di masyarakatnya. Kedekatannya dengan dunia spiritual sering membuat seorang Warok dimintai nasihatnya atas sebagai pegangan spiritual ataupun ketentraman hidup seorang Warok. Konon harus menguasai apa yang disebut reh kamungsankan sejati, jalan kemanusiaan yang sejati. Warok dalam pertunjukan reog Ponorogo. Warok adalah pasukan yang bersandar pada kebenaran dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam cerita kesenian reog, Warok tua adalah tokoh pengayom, sedangkan Warok muda adalah Warok yang masih dalam taraf menuntut ilmu. Hingga saat ini Warok dipersiapkan sebagai tokoh yang pemerannya harus memiliki kekuatan gaib tertentu. Bahkan tidak sedikit cerita buruk seputar kehidupan Warok. Warok adalah sosok dengan stereotip memakai kolor, berpakaian hitam-hitam, memiliki kesaktian dan gemblaan menurut sesepuh Warok. Kasni Gunopati atau yang dikenal Mbah Wo, kucing Warok, bukanlah seorang yang kabur karena kekuatan yang dimilikinya. Warok adalah orang yang mempunyai tekad suci, siap memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok itu berasal dari kata wewarah. Warok adalah wong kang sugih. Wewarah artinya seorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok iku wong kang wus purna saka sakabehing laku lan wus menep ing rasa. Warok adalah orang yang sudah sampurna dalam laku hidupnya dan sampai pada
pengadapan batin. Warok harus menjalankan laku. Syaratnya tubuh harus bersih karena akan diisi. Warok harus bisa mengekang segala hawa nafsu, menahan lapar dan haus, juga tidak bersentuhan dengan perempuan. Persyaratan lainnya, seorang calon warok harus menyediakan seekor ayam jago, kain mori 2,5 meter, tikar pandan, dan selamatan bersama. Setelah itu, calon warok akan ditempa dengan berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Setelah dinyatakan menguasai ilmu tersebut, ia lalu dikukuhkan menjadi seorang warok sejati. Ia memperoleh senjata yang putih, senjata andalan. Para warok-warok sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok warok di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani. Bahkan kadang para pejabat pemerintah selalu meminta restunya. Selain segala persyaratan yang harus dijalani oleh para warok tersebut, selanjutnya muncul disebut dengan gemblaan. Dahulu warok dikenal mempunyai banyak gemblak, yaitu lelaki belasan tahun, usia 12-15 tahun, berparas tampan dan terawat, yang dipelihara sebagai kalengenan, yang kadang lebih disayangi ketimbang istri dan anaknya. Memelihara gemblak adalah tradisi yang telah berakar kuat pada komunitas seniman reog bagi seorang warok. Hal tersebut adalah yang wajar dan diterima masyarakat. Konon sesama warok pernah beradu kesaktian untuk memperebutkan seorang gemblak idaman, dan selain itu kadang terjadi pinjam meminjam gemblak. Biaya yang dikeluarkan warok untuk seorang gemblak tidak murah. Bila gemblak bersekolah, maka warok yang memeliharanya harus membiayai keperluan sekolahnya, di samping memberinya makan dan tempat tinggal. Sedangkan jika gemblak tidak bersekolah, maka setiap tahun warok memberikannya seekor sapi dalam tradisi yang dibawa oleh Ki Ageng Suryo Galang. Kesaktian bisa diperoleh bila seorang warok rela tidak berhubungan seksual dengan perempuan. Hal itu konon merupakan sebuah keharusan yang berasal dari perintah sang guru untuk memperoleh kesaktian. Kewajiban setiap warok untuk memelihara gemblak dipercaya agar bisa memerintahkan kesaktiannya. Selain itu, ada kepercayaan kuat di kalangan warok hubungan intim dengan perempuan, biarpun dengan istri sendiri, bisa melunturkan seluruh kesaktian. Warok saling mengasihi, menyayangi, dan berusaha menyenangkan merupakan ciri khas hubungan khusus antara gemblak dan waroknya. Praktik gemblaan di kalangan warok diidentifikasi sebagai praktik homoseksual karena warok tak boleh mengumbar hawa nafsu kepada perempuan. Saat ini memang sudah terjadi pergeseran dalam hubungannya dengan gemblaan di masa sekarang. Gemblak sulit ditemui. Tradisi memelihara gemblak kini semakin luntur. Gemblak yang di hulu bisa berperan sebagai penari jatilan. Kuda lumping kini perannya digantikan oleh remaja putri, padahal dahulu kesenian ini ditampilkan tanpa seorang wanita pun.
Seniman reog Ponorogo lulusan sekolah-sekolah seni turut memberikan sentuhan pada perkembangan tari reog Ponorogo. Mahasiswa sekolah seni memperkenalkan estetika seni panggung dan gerakan-gerakan koreografis, maka jadilah reog Ponorogo dengan format festival seperti sekarang. Ada alur cerita, urut-urutan siapa tampil lebih dulu, yaitu Warok, kemudian Jatilan, Ujang Ganong, Kelana, Sawandana, barulah Barongan atau Dadak Merak di bagian akhir. Saat salah satu unsur tersebut bereaksi, unsur lain ikut bergerak atau menari meski tidak menonjol. Beberapa tahun yang lalu, Yayasan Reog Ponorogo memperaksi berdirinya Paguyuban Reog Nusantara yang anggotanya terdiri atas grup-grup reog dari berbagai daerah di Indonesia yang pernah ambil bagian dalam Festival Reog Nasional Reog Ponorogo menjadi sangat terbuka dan penggayaan dan perubahan ragam gerakannya. Oke, itulah sedikit cerita tentang seni reog Ponorogo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari Wong Luyur Channel 999, salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ikune tamune ning kono kae.